bahwa 85% sumber listrik di Indonesia berasal dari fosil? Saat ini listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Tapi pernahkah kalian berpikir dari mana asal listrik tersebut? 85% pembangkit listrik di Indonesia menggunakan energi fosil, di mana energi fosil tersebut meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada daerah terpencil yang belum mendapatkan pasokan listrik. Dengan begitu, mereka juga kesulitan dalam hal penerangan. Dan pada umumnya lampu digunakan pada saat malam hari. Tapi, yakinkah kalian bahwa ruangan di sekitar kita mendapat paparan sinar matahari yang cukup? Lalu bagaimana resolusi dari permasalahan ini? Makan bakso pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi dibuka, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan kami dari tim Cah Bagus, di mana kami adalah delegasi dari institusi kami, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Wahidatus Sarifah. Di sini saya sebagai anggota 1. Tentu saja di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, di mana ada Naufal Amar sebagai ketua tim dan ada rekan cantik saya Cindy Rizka sebagai anggota 2. Selain itu, kami juga tidak mungkin ada di video ini tanpa bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing kami yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Gali Anindita STMT. Lampu air pemutih. Lampu yang tidak membutuhkan listrik sama sekali di mana dalam proses pengaplikasiannya. Lampu ini bersumber energi utama cahaya matahari dengan media berupa air pemutih. Perancangan lampu ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana karena menurut kami bahan-bahan ini dapat ditemukan dengan mudah di sekitar lingkungan rumah kita. Misalkan botol yang terbuat dari kaca dan aluminium. Nantinya lampu ini akan ditanam di atap sebuah rumah, di mana rumah tersebut memiliki ruangan yang kekurangan intensitas cahaya pada saat siang hari. Lampu ini menggunakan media botol sebagai lampunya dan akan diisi oleh air dan air pemutih dengan volume dan perbandingan yang sudah disesuaikan. Perbandingan dari air sebanyak 90%, perbandingan dari air pemutih sebanyak 3%. Untuk memperkuat konstruksi dari lampu ini, kami memberikan sebuah holder yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari aluminium agar lampu tersebut tidak jatuh. Nah, kemudian bagaimana cara kerja lampu ini? Lampu ini menggunakan prinsip Lorentz, di mana cahaya yang masuk ke dalam botol akan langsung didispersikan oleh air dalam botol tersebut. Air dalam botol akan menyebabkan lampu tersebut seolah-olah menyala terang karena terdapat larutan-larutan yang terkandung dalam air. Nah, pasti kalian akan penasaran, apa sih fungsi air pemutih di dalam lampu ini? Di dalam lampu ini, air pemutih berfungsi sebagai penetralisir organisme-organisme atau tumbuhan-tumbuhan yang terkandung di dalam air tersebut, misalkan ganggang atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kenapa air pemutih bisa seperti itu? Karena di dalam air pemutih terdapat banyak sekali senyawa-senyawa kimia. Sebut saja diantaranya ada NaOCl. Di sini NaOCl berfungsi sebagai pembunuh organisme renit yang berkembang biak di dalam larutan tersebut. Selain itu, fungsi dari air pemutih ini adalah untuk mengurangi hambatan cahaya pada saat terdispersi di dalam air. Cahaya yang masuk dalam air nantinya akan jatuh bebas dan langsung menghasilkan cahaya omnidireksional yang akan mengakibatkan lampu akan menyala terang dan akan menghasilkan energi yang lebih besar daripada cahaya yang masuk, sehingga cahaya yang dihasilkan akan lebih terang dan akan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Bagaimanakah proses masuknya sinar matahari sehingga bisa menjadi sumber cahaya dari lampu? Di sini kami merancang simulasi lampu saat dipasang di atap sebuah rumah dengan bantuan CAD. Di situ terdapat beberapa bagian. Nantinya cahaya akan masuk melewati bagian atas dari botol kaca tersebut. Dalam botol kaca sudah diisi oleh air dan larutan air pemutih. Saat cahaya masuk ke dalam botol tersebut akan langsung didispersikan dan menghasilkan cahaya di dalam ruangan. Dan di sini terdapat 2 aluminium yang digunakan sebagai penyokong untuk lampu tersebut. Selain itu, kami memilih bahan aluminium agar nantinya cahaya yang terkena aluminium akan memantul dan memberikan bantuan cahaya untuk masuk ke dalam botol tersebut. Dan di situ juga terdapat asbes yang menandakan sebuah. Berapa daya maksimal yang dihasilkan oleh lampu ini? Sebelum itu, kami melakukan penyesuaian data di mana satuan daya yaitu watt, kami menggantinya menjadi satuan jumlah cahaya yaitu lumens. Pada situasi ini, 1 watt sama dengan 75 lumens.
Dalam pengujiannya, di sini kami menggunakan 3 sampel dengan maksud untuk mengetahui pengaruh volume wadah terhadap jumlah cahaya yang dihasilkan. Dan hasilnya, kami memperoleh volume wadah terkecil dengan ukuran 300 ml yang menghasilkan jumlah cahaya sekitar 2779 lumens. Jika kita konversikan ke dalam bentuk watt, kita mendapatkan 37 watt. Kemudian untuk volume yang paling besar yaitu 1000 ml, kita mendapatkan jumlah cahaya sebesar 4018 lumens, yang jika dikonversikan dalam bentuk watt, kita mendapatkannya sekitar 53,5 watt. Kemudian, bagaimana cara kita mendapatkan jumlah cahaya yang dihasilkan tersebut? Di sini kami mendapatkan bantuan dari aplikasi yang kita unduh di smartphone kami, yaitu yang bernama Lux Light Meter. Cara kerjanya, kita hanya tinggal membuka saja aplikasinya dan kita dekatkan terhadap sumber cahaya yang diinginkan. Nantinya aplikasi ini akan langsung merekam berapa jumlah cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Ini yang kami lakukan. Mengapa produk ini layak bagi masyarakat? Target sasaran dari pembuatan produk ini adalah fokus pada masyarakat menengah ke bawah di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang tentunya belum terjangkau atau tersedia oleh aliran listrik. Sehingga dibutuhkan produk dengan harga terjangkau dan tidak membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi. Lampu bertenaga air pemutih dan sinar matahari ini tentunya sangat layak bagi masyarakat karena bahan yang digunakan sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar, serta cara pembuatannya tidak menggunakan teknologi yang rumit. Bagaimana dampak bagi masyarakat? Lampu bertenaga air pemutih dan sinar matahari tentunya mengatasi 2 permasalahan sekaligus, yaitu pertama, peningkatan emisi, yang kedua, penumpukan barang bekas, sehingga bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menghemat listrik, sehingga masyarakat diharapkan merasa terbantu dengan adanya penelitian ini. Apakah potensi pengembangan dari produk ini? Produk ini bisa diteliti untuk penggunaan skala besar dengan melalui proses modifikasi, dengan harapan bisa menjadi salah satu alternatif penerangan di gedung-gedung tinggi di siang hari. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana hal tersebut menjadi faktor penyebab dari daerah terpencil yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. Karya kami merupakan gerbang awal kami sebagai mahasiswa untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Kami telah berkontribusi. Bagaimana dengan kalian? Demikian dari kami, tim Cah Bagus mohon undur diri. Semoga penelitian ini berguna bagi bangsa. PPNS Sukses!